Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang kesepian. Karena sekarang ini banyak orang yang mengalami kesepian, tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari, bahkan menyangkal bahwa mereka mengalami kesepian. Tetapi kesepian itu kemudian menggerogoti dia, sehingga dia menjadi tidak bahagia, kemudian sakit, dan kemudian bahkan mengalami depresi. Sebetulnya ada tanda-tanda kesepian. Kesepian itu tidak berarti bahwa dia sendirian, tetapi bisa jadi dia bersama dengan orang lain, tetapi dia tidak kelihatan atau tidak diperhitungkan. Itu tanda pertama. Maka kemudian dia mengalami kesepian. Yang kedua, tandanya adalah sibuk dan sulit untuk berhenti dan hening, karena baginya keheningan itu menakutkan. Dia semakin menyadari kesepiannya, dan itulah tanda yang berikut dari orang yang mengalami kesepian. Tanda yang berikutnya adalah menolak mengakui kebutuhannya sendiri. Dia selalu mengatakan, I am fine, saya tidak apa-apa, I am okay. Tetapi sebetulnya dia tidak mampu mengungkapkan perasaannya yang terdalam. Tanda-tanda itu begitu halus, seringkali tidak kelihatan. Maka kita perlu menyikapi. Kita juga seringkali tanda yang berikutnya adalah dalam berelasi itu sekedar update peristiwa, update apa yang dikerjakan. Bukan sungguh-sungguh pembicaraan dari hati ke hati yang mendalam. Itu juga tanda bahwa kita sebenarnya tidak terhubung. Hanya sekedar performance atau tampil. Tetapi tidak sungguh-sungguh menghayati kehidupan secara bermakna. Maka sebetulnya kita perlu mensikapi tanda-tanda kesepian itu. Tanda-tanda kesepian itu bukan kegagalan, tetapi sebuah sinyal bahwa kita harus membangun relasi yang lebih mendalam. Jangan hanya sekedar update peristiwa atau kejadian, tetapi mulai dengan pembicaraan sederhana tetapi yang mengungkapkan isi hati. Dari yang sederhana itu kemudian berkembang untuk berani membuka diri. Resikonya memang kemungkinan tidak ditanggapi sesuai dengan harapan. Itu adalah sebuah resiko. Tetapi daripada kita sekedar hanya conversation, tidak sungguh-sungguh communication, maka lebih baik resiko itu diambil. Supaya memang kemudian kita mempunyai relasi yang lebih bermakna. Biasanya pembicaraan yang hanya sekedar update dan hidup hanya sekedar performs, tidak sungguh-sungguh connections, itu karena pengalaman masa lalu. Penolakan yang belum mampu untuk dilepaskan. Sehingga ada kekhawatiran di dalam diri kita untuk mengalami penolakan yang lain. Maka kemudian kita mengurangi bobot kebutuhan kita sendiri. Kebutuhan untuk dilihat, diakui, diterima, dan dihargai. Dan kemudian playing safe. Tetapi kemudian itu hanya di permukaan. Hanya ada obrolan, bukan sungguh-sungguh komunikasi. Maka mari kita belajar peka terhadap perubahan perasaan yang kita alami sendiri. Hidup ini bukan hanya sekedar performing, bukan sekedar ngobrol, tetapi sungguh-sungguh membangun hubungan yang berarti. Kita tidak bisa hidup sendirian. Namun di luar itu,
Dasar dari komunikasi yang sebenarnya adalah keterbukaan. Dan keterbukaan itu adalah keterbukaan untuk menerima diri sendiri terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa terbuka dan menerima orang lain. Mengakui kebutuhan sendiri apa adanya, dan it's okay bahwa kita membutuhkan connection, membutuhkan relasi mendalam, kita harus mengakui. Dan kita bangun terlebih dahulu relasi yang mendalam dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Menyadari bahwa kita adalah satu dengan Tuhan dan menyadari bahwa diri kita adalah roh yang terungkap dalam ekspresi jasmani, itu membuat kita terhubung dengan diri sendiri. Dan disitulah sumber kesepian bisa dihilangkan. Maka kita perlu saat-saat hening, saat-saat kita terhubung dengan jati diri kita yang sebenarnya. Di situ kita juga bisa bertemu dengan Tuhan yang mengenal diri kita. Kita kemudian bisa menyadari bahwa kita selalu berada di dalam Tuhan. Dan karena itu tidak pernah mengalami yang namanya tidak kelihatan atau tidak dihargai dan tidak diterima. Karena kita selalu diterima di dalam kasih Tuhan. Kita ada di dalam kasih Tuhan. Dan karena itu kita merasa dihargai, diterima dan tidak sendiri. Tuhan sendiri mengatakan, "Aku akan menyertaimu sepanjang zaman." Dan dalam penyertaan itulah kita menemukan connections, meaningful connection, hubungan yang bermakna, yang membuat kita tidak merasa sendiri dan tidak kesepian. Kendati kita seringkali tanpa siapa-siapa di sekitar kita. Karena pengakuan akan keterhubungan kita dengan Tuhan, bahkan bahwa kita selalu ada di dalam Tuhan, itu membuat kita selalu terhubung dengan ciptaan yang lain. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.